Kenalin, di kelompok kita ada Risma, Aula, Rohma, Kia, Roy, dan Ergi Amaseh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video mengenai Orde Baru. Latar belakang Orde Baru adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi yang memuncak setelah pemberontakan 30 SPKI yang menyebabkan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Lama. Kondisi ini memicu tuntutan tritura dari rakyat yang menuntut pembubaran PKI, pemberontakan kabinet, dan penurunan harga. Puncak dari peristiwa ini adalah keluarnya Supersmar pada 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan sehingga menjadi tonggak dimulainya Orde Baru. Kebijakan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintahan menerapkan banyak kebijakan di berbagai bidang dengan tujuan utama meningkatkan stabilitas dan pembangunan nasional. Bidang pertama yaitu di bidang politik. Pemerintahan yang pertama yaitu politik. Pemerintahan menyederhanakan partai menjadi 3 yaitu Golkar, PPP, dan PDI dengan tujuan menjaga stabilitas. Namun hal ini membuat kekuasaan menjadi sangat terpusat. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Terapkan program repelita dan pembangunan jangka panjang. Pemerintah membuka investasi asing, bekerjasama dengan lembaga internasional, dan berhasil mencapai swasembada beras tahun 1984. Pendidikan dan sosial, diberlakukan program wajib belajar, pembangunan SD Impres, program keluarga berencana KB, dan transmigrasi untuk pemerataan penduduk. Yang kedua, pertahanan dan keamanan, berlaku dua fungsi ABRI, di mana militer berperan di bidang pertahanan sekaligus politik demi menjaga stabilitas negara. Yang ketiga, infrastruktur, banyak pembangunan jalan, jembatan, waduk, dan pabrik besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini membawa kemajuan, tapi juga membuat kekuasaan pemerintah menjadi sangat kuat dan tertutup terhadap kritik. Kelebihan era Orde Baru, meningkatnya PDB per kapita Indonesia pada tahun 1969. PDB per kapita Indonesia hanya sekitar 70 dan kemudian berhasil mencapai lebih dari 1000 pada tahun 1996. Peningkatan ini tentunya sangat menguntungkan perekonomian Indonesia. Adanya program keluarga berencana pada masa Orde Lama, program keluarga berencana belum sempat terlaksanakan dengan baik. Namun, era Orde Baru berhasil mengimplementasikannya dengan baik. Tingkat pembaca masyarakat Indonesia semakin meningkat, sehingga membuat tingkat kemiskinan itu menurun. Keamanan negara semakin meningkat. Indonesia mulai membuka peluang investasi bagi investor asing sehingga bisa menerima banyak dana dari luar negeri. Kebijakan repelita rencana pembangunan 5 tahun sukses dilaksanakan, dan gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh sukses dilaksanakan. Tantangan pada masa Orde Baru yang pertama adalah kekuasaan yang otoriter atau mendominasi, di mana kekuasaan dari Presiden Soeharto sangat mendominasi sehingga kebebasan berpendapat dan berpolitik sangat dibatasi. Kemudian yang kedua adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana banyak para penjabat atau warga penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan atau kekayaan dari negara. Yang ketiga adalah pelanggaran HAM, di mana banyak penangkapan tanpa proses hukum, kekerasan terhadap oposisi, dan berpendapat politik sangat dibatasi. Yang keempat adalah sosial ekonomi, banyak pembangunan berpusat kepada kota besar sehingga mengakibatkan banyak daerah-daerah yang tertinggal dan tetap miskin karena pembangunan yang tidak merata. Yang kelima adalah ketergantungan pada utang luar negeri yang mengakibatkan krisis moneter pada 1997. Kejatuhan Orde Baru terjadi pada 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak. Saat itu Indonesia dilanda krisis ekonomi parah, harga-harga yang melambung, pengangguran yang meningkat, dan rakyat yang kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Gerakan reformasi yang dipimpin mahasiswa menyebar di seluruh negeri, menuntut penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya. Situasi memuncak dengan kerusuhan besar pada Mei 1998 yang menewaskan banyak orang dan menyebabkan instabilitas nasional. Dukungan politik terhadap Soeharto melemah, termasuk dari para menterinya sendiri, sehingga ia menyerahkan jabatan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie, menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan dimulainya era reformasi.